Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bedah satu sumber menarik nih yang Anda bagikan. Fokusnya di bab 40, judulnya Nabi Palsu, Ilusi Pramalan. Ini dari buku The Art of Thinking Clearly. Pernah perhatiin nggak sih, kita tuh kayaknya tiap hari dibombardir prediksi dari para ahli. Nah, misi kita sekarang ini mau coba kupas tuntas. Sebenarnya, seberapa sih bisa kita percaya sama ramalan-ramalan itu? Oke, kita langsung aja ya. Sumber ini nyorot studi yang, wah keren banget menurut saya, dari Philip Tetlock. Bayangin deh, dia ngumpulin data 10 tahun. Ada 28.361 prediksi dari 284 orang yang ngaku pakar. Hasilnya, ini yang bikin kaget, akurasi mereka tuh secara umum cuma sedikit. Sedikit banget, lebih baik dari generator ramalan acak. Cuma sedikit lebih baik dari nebak ngasal. Pakar yang justru paling sering Anda lihat warawiri di media, itu malah cenderung punya rekam jejak paling jelek. Oh gitu, justru yang terkenal. Betul, terutama mereka yang suka banget ngeramal kiamat atau bencana besar. Ingat nggak prediksi soal Uni Eropa bakal runtuh? Atau Kanada pecah, Tiongkok kolaps? Banyak ramalan heboh kayak gitu yang ternyata ya meleset jauh. Jadi kayaknya popularitas di media itu nggak jaminan akurasi. Malah bisa jadi sebaliknya. Wah, itu temuan yang mencengangkan ya. Kalau kita pertanyaannya, kenapa kok bisa gitu? Kenapa ramalan mereka sering banget salah, apalagi yang paling vokal, yang paling sering kedengeran? Sumber kita nyebutin apa soal ini? Sumber ini nunjuk beberapa faktor sih, tapi salah satu yang utama itu insentif. Para guru ini, ya kan, seringnya perlu bikin klaim yang bombastis, yang sensasional. Biar apa? Biar diliput media, biar bukunya laku, seminarnya penuh. Jadi biar menarik perhatian gitu ya? Iya, prediksi yang kalem, yang hati-hati, berimbang, itu jarang jadi berita utama kan? Jadi ada semacam dorongan gitu buat bikin ramalan yang heboh, bukan yang paling mungkin benar. Makanya sumber ini ngingetin kita buat selalu nanya, ini orang ngomong gitu, insentifnya apa sih? Oke, masuk akal banget kalau insentif berperang. Tapi apa cuma itu? Atau ada faktor lain, mungkin soal bias kita, mikir, atau emang dasarnya meramal itu susah banget? Tentu. Selain insentif, sumber ini juga nekenin banget soal perbedaan mendasar antara apa yang bisa diramal dan apa yang ya nggak bisa. Sistem yang simple, yang stabil, mungkin bisalah diramal buat jangka pendek. Contohnya, di buku itu dikasih contoh mungkin Anda bisa nebak berat badan Anda tahun depan. Cukup akurat lah ya. Oke. Itu contoh gampang ya. Nah, terus gimana kalau hal-hal yang lebih rumit? Kayak ekonomi global, pasar saham. Nah, itu dia intinya. Kalau udah menyangkut sistem yang kompleks, yang dinamis, kayak arah pasar saham atau harga minyak nanti gimana, apalagi penemuan teknologi baru, itu hampir mustahil diramal. Apalagi buat jangka panjang. Logikanya kan simpel, kayak yang ditulis di sumber itu. Kalau kita udah tahu teknologi apa yang bakal kita ciptain nanti. Ya, kita udah bikin sekarang dong ya. Persis, nggak perlu nunggu masa depan. Jadi, ketidakpastian itu udah bawaannya sistem kompleks kayak gitu. Oke, jadi kalau prediksi soal sistem kompleks itu sebegitu nggak bisa diandalin dan seringkali didorong sama insentif yang salah pula. Terus kita mesti gimana dong kalau dengar ramalan berikutnya? Apa yang harus kita lakukan? Sikap kuncinya itu, skeptis tapi sehat ya. Bukan sinis, skeptis saja. Sumber ini ngasih saran praktis nih. Jadi pas Anda dengar ramalan, coba tanya ke diri sendiri, ini peramal insentifnya apa ya? Dan yang lebih penting lagi, gimana rekam jejak dia selama ini? Sumber ini benar-benar nekenin buat cari tahu. Dari prediksi-prediksi dia sebelumnya, berapa banyak yang benar, berapa yang salah. Misalnya dalam 5 tahun terakhir. Tapi nyari rekam jejak gitu gampang nggak sih? Media kan seringnya cuma ngelaporin prediksinya aja ya, bukan nanti beneran kejadian atau enggak. Nah, itu poin yang bagus banget. Dan emang jadi tantangan. Media jarang banget ngelakuin audit prediksi para pakar ini. Makanya, kita sebagai konsumen informasi perlu lebih proaktif, lebih kritis. Kalau informasi rekam jejaknya aja susah dicari, nah itu udah bisa jadi lampu kuning tuh. Ketidakadaan transparansi soal akurasi masa lalu, itu harusnya bikin kita jadi lebih waspada, gitu. Oke. Jadi intinya, hati-hati dan jangan gampang kemakan omongan para nabi palsu ini ya. Mungkin sikapnya kayak mantan PM Inggris Tony Blair yang dikutip di sumber itu ya. Dia bilang, saya nggak bikin prediksi. Nggak pernah dan nggak akan pernah. Wah, lugas banget ya. Tepat sekali.
Pesan utamanya yaitu, sadari batas kemampuan kita buat nebak masa depan, terutama buat hal-hal rumit dan jangka panjang. Ini penting buat Anda ingat, biar bisa nyaring informasi yang seabrek itu. Jadi pas ada prediksi muncul, apalagi kalau bisa ngaruh ke keputusan penting Anda, ya hidup atau bisnis, ingat buat nanya, sumbernya siapa? Insentifnya apa? Rekam jejaknya gimana? Jangan telan mentah-mentah. Sip. Oke, sebagai menutup nih, mungkin ada satu pemikiran ya yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini. Mengingat betapa susahnya nebak masa depan dengan akurat, mungkin energi kita lebih baik dialihin kali ya. Jadi daripada fokus meramal apa yang bakal terjadi, gimana kalau kita lebih fokus buat membangun ketahanan diri kita? Membangun kemampuan kita buat adaptasi, ngadepin ketidakpastian apapun yang mungkin datang nanti. Gimana menurut Anda?